Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila ridho ilahi ta'ala wa khususan bibarakati suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma iftah qulubana ka futuhil arifin wa nawwir qulubana bi hidayatil yaqin. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani qauli. Alhamdulillah para ibu, para bapak, kita teruskan malih nggih. Nah, ini kita sinau bareng. Ini masih tetap menjelaskan masalah sifat watuk wahinge tiang ahlul kitab. Tiang-tiang Yahudi lan Nasrani. Atau mungkin juga untuk semua orang yang sudah tahu beragama. Nah, ketika diajak untuk berpindah kepada jalan yang benar, abotnya minta ampun kan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu yang lalu kita sampai kepada ya ahlal kitabi kan, lima talbisunal haqq bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Nah, terus diteruskan wa qalat ta'ifatum min ahlil kitabi karena sampai kepada la'allahum yarji'un. Kita teruskan malih nggih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bismillahirrahmanirrahim. Wala tu'minu illa liman. Nah, ini juga seolah-olah Gusti Allah menceritakan tentang bagaimana orang-orang Yahudi dan orang Nasrani ketika mereka berpura-pura, imannya itu berpura-pura. Ayat sebelumnya kan imannya, ayo imano panjen ahli kitab, sebagian dari mereka itu ngajak kepada bolo-bolonya itu untuk beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, beriman kepada Al-Quran itu ya pagi hari seolah-olah kan wajah dan sore harinya dia kubur kembali, yaitu dengan harapan ya berpura-pura iman itu dalam rangka mengajak kembali orang-orang khususnya ya orang Yahudi dan Nasrani dan orang kafir Mekah yang sudah Islam untuk kembali murtad. Nah, alahum yarji'un itu untuk kembali murtad. Nah, diteruskan lagi oleh Gusti Allah. Nah, itu berat memang ya ini wala tu'minu itu seolah-olah juga Gusti Allah menceritakan ke kita wala tu'minu lan ojo podo iman sira kabeh. Ya ini ajakannya orang ahlul kitab gitu. Ayatu saddiku tegese ojo bener akan sira kabeh illa angin kejaba liman kedua wong. Nah, illa liman. Nah, kan ada lamnya itu liman. Alam utawi huruf lam, nah itu liman. Ilaman mestinya kan.
itu zaidatun, tambahan. Ya, tambahan itu bukan berarti Kanjeng Nabi Muhammad sendiri yang nambahi, tidak. Gusti Allah menambah illa liman itu ada katanya li-nya itu dalam rangka, nah itu, tetapi tidak punya arti khusus gitu, makanya dia sebut dengan zaidah. Illa man tabi'a, cara mengartikannya itu illa kecuali wong, ilaman tabi'a kang manut sapa siman ay wafaqo tegese kang nyocoki dinakum ing agamane sira kabeh. Jadi pura-pura, berpura-pura, pura-pura dalam perahu. Jadi iman itu jadi dinyang itu ditawar. Saiki sing di ini yang kita imani itu sesuatu yang nyocoki saja, yang makanya perlu waspada juga. Apakah Gusti Allah menceritakan watuk wahinge tiang Yahudi dan Nasrani kados ngeten niki juga sebagai sindiran bagi kita orang yang ngaku beragama, tetapi kita pun masih tertulari dengan watuk wahinge orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah, ini, makanya saya bawa buku ini. Nah, jadi di kalangan umat Islam sendiri itu sampai pecah menjadi 73 golongan itu ya mungkin karena watuk wahinge tiang Yahudi dan yang Nasrani ditiru. Makanya kita ini ayat ini jangan dianggap hanya menjelaskan untuk orang Yahudi dan orang Nasrani saja, tetapi siapapun, nah itu orang yang pernah ngaku beragama ketika diajak kepada cara beragama yang benar ternyata alias menolak dan tidak mau. Jangan seperti itu. Kadose nggih, kadose ini ada kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Baghdadi ya, menceritakan tentang watuk wahinge wong Islam pun ternyata terjerumus kepada praktek-praktek yang kullu hizbim bima ladaihim farihun. Dalam Al-Quran ada ayat itu nanti. Kita dalam surat Al-Mu'minin, setiap orang, setiap kelompok membangga-banggakan, membenar-benarkan kelompok dan golongannya masing-masing. Ngeri tak? Ngeri. Ya. Jadi orang Yahudi terpecah menjadi ihda was-sab'ina firqatan taraqatil nasara alasnataini was-sab'ina firqatan. Orang Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, orang Nasrani terpecah kepada 72 golongan, tetapi watab tariku ummati ala salasin was-sab'ina firqatan. Tetapi umatku saja, kata Nabi, akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi kalau melihat hadis ini berarti perpecahan kelompok-kelompok keagamaan di dalam umat Islam itu lebih banyak daripada pecahan kelompok dalam agama Nasrani atau agama Yahudi. Ini yang harus kita waspadai. Nah, makanya kita ini belajar ngaos kados ngeten iki dalam rangka kados pundi kita tetap berpegangan di dalam kelompok beragama ingkang leres, ingkang bener. Sebab apa? Kata Nabi, hadisnya banyak ini. Wasabtatiku umatnya ala salasin wasab'ina millah. Nah itu. Bahkan hadisnya bukan firqah tapi tajiduhum alaihim millah. Bahkan mereka saling menambah.
nambah-nambahi kulluhum finnar. Nah, semuanya itu yang 73 golongan itu bisa masuk neraka semua illa millatan wahidatan, kecuali satu kelompok, yaitu qalu ya Rasulullah, wa penjawab tanglet para sahabat, ya Rasulullah wa Nabi, wa mal millatul lati tataqallab. Kalau begitu kelompok kelompok golongan dari orang Islam itu yang kira-kira menang, yang kira-kira bener, yang kira-kira itu qala ma ana alaihi wa ashabi. Gini ae saiki deloken kelompok umat Islam di mana hidup cara beragama mereka itu seolah-olah seperti aku dan para sahabat pada hari ini. Bayangkan. Mudah-mudahan kita ini ya sholat berjamaah nggih, nglakoni amaliah ingkang sae. Yang dilarang ojo dilakoni, ngoten mawon pun, gak usah bahas, gak usah diskusi sing aneh-aneh, gak usah bantah-bantahan. Nah kalau bantah-bantahan ini kan niru kelompok orang Yahudi lagi kan. Nah kemudian Gusti Allah nyemoni ya atas sing cerita Gusti Allah ini hebatnya itu kan, walatu minu illa liman tabi'a dinakum, itu ya Gusti Allah. Kemudian Gusti Allah ngendika kul, kul di sini fi'il amar, kata perintah. Nah yang diperintah itu sinten? Kanjeng Nabi Muhammad. Kul dawa sir panjenengan, jangan siro kepada Kanjeng Nabi, panjenengan ya. Kul dawa panjenengan wahai Kanjeng Muhammad, lahum kedua orang-orang Yahudi dan orang Nasrani, innal huda hudallah. Ketahuilah wahai orang Yahudi dan orang Nasrani, sungguh petunjuk itu adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alladhi wa al-islamu. Di sini huda itu artinya, huda itu adalah agama Islam. Wa ma adahu dolalun. Nah, semua agama sakliyane agama Islam iku sesat menurut penafsirannya itu kados ngoten niku. Nah artinya panjenengan semua sudah benar memilih, meyakini, mengikuti ajaran Islam menurut Gusti Allah. Makanya kan ada ayat wa may yabtaghi ghairi Islam madina, barang siapa yang berpaling innad dina, menurut keyakinan kita. Perkara masih ada orang, kados dijelaskan dalam ayat ini, ada kelompok Yahudi, ada kelompok Nasrani. Lah mengapa Yahudi dan Nasrani itu menjadi objek ya, cerita? Karena saat itu, saat Kanjeng Nabi Muhammad SAW ditugasi menjadi Rasul, menjadi petugas Gusti Allah, Yahudi dan Nasrani sudah menjadi kelompok beragama yang solid gitu loh. Berbeda dengan orang musyrik Mekah. Nah, ada Majusi juga ada di daerah Najas ya, daerah Iran ya. Tetapi tidak sesolid dan tidak se ekstrim kelompok Yahudi dan Nasrani saat itu. Oleh karena itu perwatekannya ya dijelaskan oleh Gusti Allah, cara beragama mereka itu ragenah, tidak genah. Makanya diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad kados nopo cara agama ingkang sae. Jadi Islam ini yang diajarkan oleh Kanjeng Muhammad itu untuk mengajari cara agama ingkang sae, ingkang bener menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal jumlatu utawi susunan kalimat iki i'tirad
Rasyidun. Nah, kan jadi kalimat innal huda hudallah. Jadi Gusti Allah itu ya ini ingat-ingat bahwa panjenengan ini kalau sudah alhamdulillah sudah dibimbing hati kita untuk menjadi orang Islam, berarti kita ini sudah mendapat huda Allah, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harus kita syukuri. Makanya syukur itu yang paling ini tuh yang harus dihayati. Ini terkait dengan diberi tetesan kemauan jamaah itu mahal, karena tidak semua orang ternyata jam 2:30 sudah bangun, kemudian nang jeding bisa wudhu atau mandi. Yang bagus tuh mandi, Bu. Ya, walaupun tidak ada ininya, tidak ada penyebabnya. Katanya mandi wajib itu harus ada penyebabnya. Nah, tapi kalau mandi waktu sahur itu enak, grojok, Bu nggih. Kalau tiang SD itu namanya mandi kungkung nggih. Mandi grojok, kados mandi besar. Nah, itu untuk menguatkan kembali fisik kita dan kesehatan kita, itu biar gak mudah. Tapi jangan langsung kepala, katanya yang dibasuh itu harus bawah dulu, nggih. Kalau langsung ke kali bawah dulu baru atas. Kalau langsung kepala, katanya banyak orang kejadian iso ambyuk di jeding ya, karena mungkin masih ya itu ya, pikirannya bingung. Nah, supaya bahkan nun sewu ya, saya pernah waktu dulu masih ada jadi ngobati orang ODG, ngatas Bu ODG ya, orang sakit jiwa ya, itu setiap jam 1 jam 2 itu diadusi tombone ala pesantren, dimandi kepalanya di kopio. Ya alhamdulillah 7 hari bisa sembuh. Dulu saya punya tugas oleh kiai saya itu suruh ngadusi, karena beliau ini punya keahlian ngobati tiang ingkang gak perlu dibawa ke rumah sakit jiwa ya, 1 minggu alhamdulillah. Tapi ya itu setiap jam 1 jam 2 diadusi grojok biasa itu. Ya alhamdulillah. Nah, ini kemauan panjenengan dipurun akan dimaukan, mau sholat subuh mau sholat malam itu istimewa kan. Rok'atainil fajr khairun minad dunya wa ma fiha, kata hadisnya itu. Ada yang lebih istimewa dari apapun dunia dengan segala isinya, itu apa? 2 rakaat sholat fajar. Ada yang mengartikan sholat ya sawu itu waktu. Wabil asharihum yastaghfirun. Nah, diberi kemauan itu harus disyukuri betul, karena itu anugerah yang luar biasa. Mau ke masjid, nah setiap jangkah itu dihitung kan berapa nominasi anugerah dari Gusti Allah. Jadi semakin jauh ke masjid jenengan melampah, wah semakin istimewa itunya itu kan itu setiap jangkah tadi. Nah, itu tetesan kemauan itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah Gusti panjenengan sampun maparing ya, kula gelem jamaah subuh di masjid, kula digelemaken panjenengan saged belajar sareng-sareng. Nah, itu anugerah yang ya, mudah-mudahan kalau sering disyukuri itu la in syakartum la azidannakum. Ada inilah untuk mereples, nah, kalau bahasa anak muda sekarang, atau untuk mengupgrade. Nah, mengupgrade. Makanya kalau ada hal-hal yang kurang pas, monggo kita musyawarahkan bareng mengupgrade. Nah, ini untuk jangan sampai cara beragama kita seperti cara beragama sebelum Islam, nggak mau
mengupgrade, ngakali, ngapusi, ya sifat-sifat Nabi Muhammad dibuang, disembunyikan kan itu. Syariat yang mesti dilakukan juga tidak dipraktekkan. Nah, contohnya seperti syariat menghukumi orang zina kan waktu itu. Monggo. Nah, kita ini dalam rangka mengupgrade seperti itu, ya monggo setiap saat ayat Al-Qur'an ini kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan juga benar, ya. Tidak sampai menyimpangkan ayat Al-Qur'an untuk kepentingan nafsu kita. Man fassara Qur'ana bi ra'yihi juga falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis juga. Orang yang mencoba-coba menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan nafsunya, berdasarkan istihad karpe dewe, falyatabawwa, orang itu sama saja dengan menawarkan dirinya masuk neraka. Jadi harus hati-hati. Disinilah kenapa muncul semacam klasifikasi tafsir yang mu'tabaroh, makbulah, mahmudah, dan tafsir yang ghairu mu'tabaroh, yang mazmumah, yang mardud. Ya, jadi tafsir Al-Qur'an juga ada tafsir yang tidak boleh dipelajari karena penafsirannya menyimpang dari tujuan syariat Islam secara benar ada. Maka muncullah klasifikasi, dan ada kitabnya namanya At-Tafsir wal Mufassirun. Itu pertama oleh Husain Ad-Dahabi mencoba membuat klasifikasi, mengatakan pembeda. Oh, tafsir sing iki sing oleh diwaos dipelajari, oh tafsir iki kalau bisa ojo dipelajari sebab bisa menyesatkan. Jadi begitu Bu, kalau ilmu itu ya berkembangnya seperti itu. Anna, jadi an bi an, nah, jadi ayu ta ahadum mislama utitum. Nah, jadi innal huda hudallah ayu ta. Nah, ya, maksudnya an itu cara mengartikannya harus dengan bi'an. Nah, ada bi-nya, ada kata sakala sambungnya. Bi ayyuta kalawan yento den paringi sopo ahadun wong suwiji mislama utitum sebagaimana wong siji iku diparingi barang oleh Gusti Allah tum ing sira kabeh. Nah itu ya. Ini untuk orang Islam ini. Seperti jadi orang-orang yang masuk Islam dengan kesadaran itu kemudian mereka mempelajari Al-Qur'an secara benar, nah, itu anugerah yang luar biasa sebetulnya. Karena apa? Karena di dalam Al-Qur'an ini ada hikmah, ada fadhail, ada sesuatu yang mengandung hikmah. Hikmah ini diartikan 3 jenis kata hikmah dalam Al-Qur'an itu. Pertama, kalau menurut Imam Syafi'i kata hikmah itu artinya sunnah atau hadis. Jadi Al-Qur'an dan hadis itu satu paket. Yang kedua, hikmah ini sesuatu yang bersifat istimewa, ya, yang di luar jangkauan akal manusia. Nah, yang ketiga, hikmah itu hukum-hukum yang sangat mendalam. Hukum yang sangat mendalam artinya hukum-hukum Al-Qur'an ini tidak bisa direka-reka seperti hukum-hukum yang direkayasa oleh manusia. Konon ini juga sedang viral di Amerika. Itu ada seorang ahli hukum dari universitas terkenal di Amerika
pernah menjadi penasehat presiden, pernah menjadi. Nah, dia mempelajari ahli hukum rekayasa manusia, ahli hukum. Kemudian dia mempelajari Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dengan hanya mempelajari cara Gusti Allah membagi waris. Orang ini betul-betul kagum. Oh, hebat kayak gini ya Gusti Allah, cara membagi waris ini praktis, kemudian adil, dan sesuai dengan kecuali bagi ahli waris yang serakah. Jadi cara Al-Quran memposisikan bagaimana harta tirkah dan siapa-siapa yang berhak menjadi waris, kagum dia. Akhirnya dia masuk Islam sampai wafat masuk Islam. Ada juga orang seperti itu. Karena hidayah, karena innal huda Allah. Sungguh hidayah itu memang milik Gusti Allah. Nah, itu. Wa'an utawi kata an, yaitu an ayu ya, itu kan ada annya tuh. Ayu itu maf'ulun. Nah, posisinya sebagai maf'ul. Jadi innal huda tabi'a dinakum, innal huda hudallah. Jadi rangkaian cara memetakan jenis anak-anak kalimat. Nah, supaya cara memahaminya bisa benar ya, oleh mufasir dijelaskan wa'an utawi kata an. Jadi ayu tak itu maf'ulun tu'minu wal mustasna dari kata tu'minu. Nah ceritanya kados ngeten, la tukiru, nah, kan itu nggih tafsirannya nih, bi an ahadan yu'ta zalika ila liman tabi'a dinakum. Jadi penafsirannya itu. Jadi kenapa hak hidayah itu mahal? Ya karena memang milik Gusti Allah. Yang keduanya wujud dari hidayah itu Al-Quran. Jadi kalau kita betul-betul kan zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di awal surat Al-Baqarah pun Gusti Allah membuat pernyataan. Jadi awakmu ketika bingung, hidayah itu wujudnya kayak apa? Ya Al-Quran itu. Nah kalau kita ini ditresnani itu apa? Dicintai ya Bu ya. Ditresnani oleh Gusti Allah, bisa menjalankan tuntunan Al-Quran itu, ya itu berarti kita ini mendapatkan hidayah, berada di dalam sirkuit hidayah. Noten itu nggih, itu napa? Au yuhajjukum, atau ya ini yuhajjukum itu atau mereka orang yang beragama Yahudi dan Nasrani ketika diajak untuk beriman kepada ajaran Islam, justru mereka ini madoni, nukari. Yuhajjukum itu membantah, ngajak tukaran, membantah lah. Tetapi ingat ya seperti di ayat 61 ya, yang ada kata-kata mubahalah itu. Dalam surat ini juga ketika mereka itu justru membangkang macam-macam, saiki mubahalah saja kan. Celuan anak-anakmu, celuan bojo-bojomu, kumpul rene untuk panabtahil laknatullahu alal kazibin. Jadi itu dalam rangka kalau masih saja yuhajjukum nukari, ngelawan, kemudian berupaya untuk mengalahkan orang-orang yang sudah beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tetapi ingat, itu yaumal kiamati itu nanti di akhir kiamat. Jadi ketika
hujjukum inda rabbikum. Jadi pada hakikatnya mereka-mereka yang melawan, menentang, membangkang itu sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat, karena mereka ini beragama bukan beragama yang as-sahudinan, ya, bukan beragama yang benar, ya, artinya diancam oleh Gusti Allah, tahu rasa lah. Oleh karena itu diteruskan oleh Gusti Allah, qul innal fadla biyadillah yu'tihi mayyasha. Wallahu wasi'un alim. Nah, ini mudah-mudahan ini ayat ini kan memberikan gambaran juga, kalau kamu tetap kukuh, tetap sungguh-sungguh, berada di jalan agama yang benar, berada di dalam tuntunan agama yang benar, ya, mudah-mudahan kita termasuk katut dalam kelompok itu. Tidak beragama ngawur-ngawuran. Makanya monggo ditoto sing sae. Jadi agama itu kan mengatur semua aspek kehidupan orang Islam ini. Jadi Islam ini bersyukur kita ini menjadi orang Islam karena Gusti Allah tuh ngatur cara wong Islam genah itu kados nopo. Mulai pribadinya yang sering saya sampaikan itu, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, berekonomi, yaitu semuanya ada regulasinya, ada konstitusinya. Jadi jangan ngawur-ngawuran. Berkeluarga mulai dari khitbah, akad. Minggu ini kebetulan saya ini hadiri manten. Minggu sebelumnya lamaran, tahu-tahu nikahnya minta dipercepat katanya karena dalam rangka ngejar bulan sekarang Rabiul Akhir ya Jumadil Akhir. Sudah mau Recep ya enggak? Recep napa dereng Recep. Jumadil Akhir, harus bulan Jumadil Akhir. Kalau minggu depannya itu jamnya harus jam sekian, jangan melampaui di atas jam 2. Jadi hitung-hitungan wong Jawa ini ya dia dituruti, ya, akhirnya ya kedadapan ya, tapi ya gak apa-apa, takut jelogi wong lanang itu dijaluk nikah cepet ya, seneng. Malang sana Budi, Malang sana Jumat ya. Jadi saudara istri banyak, jadi yang ada yang pernah bareng sekaligus, adiknya dengan kakaknya diselamati bareng. Jadi banyak. Cuman saya sendiri yang belum mantu, Bu. Ya siapa ya ini yang mau besanan dengan saya? Monggo. Kalau ibu-ibu punya anak laki-laki, saya punya anak gadis. Saya monggo kalau mau besanan. Kalau insya Allah bapaknya baik kok, Bu, jangan khawatir. Anaknya juga baik ya, monggo kalau mau pesanan. Saya yang sudah waktunya nikah tuh 2 orang. Kul. Nah, sama dengan ini juga, katakan wahai Kanjeng Nabi Muhammad, innal fadla biyadillah, sungguh keistimewaan itu adalah milik Gusti Allah. Yu'tihi, nyukani sinten Gusti Allah hi ing fadl, keutamaan iku man ing sinten mawon yasha kang ngersakake sinten Gusti Allah ing iman. Jadi ada 2 nggih, innal huda hudallah, innal fadla bi yadillah. Jadi panjenengan semua yang sampun belajar nindakake tuntunan Gusti Allah secara sempurna, berarti sudah termasuk orang yang dapat hidayah tur
dapat keistimewaan dari Gusti Allah. Makanya kita syukuri betul ya, alhamdulillah Gusti. Jadi yang disyukuri itu kemauannya, Bu. Bukan waduh saya ini rajin sholat subuh. Yang disyukuri alhamdulillah Gusti Allah sampun maparing purun nindakake jamaah subuh, purun nindakake amal-amal ingkang sae. Nah itu jadi Gusti Allah ini insya Allah tidak keliru. Karena apa? Karena sudah ini, pamin ainalakum annahu la yu'ta ahadun mislama utitum. Jadi ini semacam ini penggembira lah, memberi ini kepada orang yang beriman kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Awakmu saiki ojo sakit hati, ojo nelongso, walaupun umat beragama lain ngilokno, kemudian melecehkan, apa wong Islam itu gudigen umpamanya, apa wong Islam itu podo melarat, dibully, dilecehno umpamanya, itu kita gak usah sakit hati, gak usah kecewa, gak usah melawan ya, dan gak usah gak usah ya melawan, gak usah balas dendam gitu loh. Karena apa? Karena semuanya sudah ada catatannya sendiri-sendiri. Nah, orang jadi kecuali kalau betul-betul ngajak tarung. Ya, ngajak tarung itu maksudnya mereka betul-betul menghinakan itu sampai pada taraf membahayakan hal-hal yang bersifat jiwa ya, itu makanya ada ayat perang kan, boleh perang suatu ketika, tetapi bukan tujuan, bukan jalan ya, perang itu baru jalan terakhir. Nah, itu kalau masih yuhajjukum, masih istilah ngilokno, masih membantah, masih nukari, anggap saja angin lalu. Tetapi kalau sudah betul-betul pada taraf ya mengusir ya umat Islam, pada taraf menyiksa umat Islam, baru umat Islam tidak boleh tinggal diam. Kalau sampai mengusir, menyiksa, makanya kalau jenengan hidup di jalan protokol itu jangan cepet-cepet ngedol nang Cina. Ya sekarang kan dengan alasan mahal, nanti kan kita ke pinggir terus kan? Bahkan sekarang itu kalau punya duit berapapun itu ya jalan-jalan protokol itu ya harus dibeli lagi oleh kita. Cara ini kalau ada orang ngedol jalan sini itu ojo sampai kalau panjangan ngedol nang Cino entek nanti kebun sari. Padahal dulu itu masih sawah ya, antara Karah sampai saiki jadi perumahan bertingkat semua. Jangan tergiur gara-gara itu, harus bertahan. Jadi kalau jual rumah, jual tanah, kalau bisa ya kepada orang yang memungkinkan tanah itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat, bisnis ya. Makanya jangan sampai tapi memang ini ya, kadang-kadang kita ini harus sadar, kenapa sih toko-toko biasa yang kita buka tidak seramai Indomaret, Alfamart? Karena memang kita ini kadang-kadang cara melayaninya, penyediaan barangnya. Nah, sekarang Indomaret itu sudah, kebun sari aja ada berapa itu? Satu gang sini aja sudah. Nah, sehingga secara ini, yaitu salah satu dari sekian banyak
rekadaya supaya kita ini tereksploitasi. Ibu-ibu kadang-kadang senang belanja ke nah itu, mall, ya, Sito, kemudian Royal. Tapi walaupun sekarang nah, kenapa kita juga harus prihatin dengan hal-hal seperti itu dalam rangka ini juga supaya eksploitasi kepada aset umat Islam ini jangan nemen-nemen. Nah, kita sendiri harus sadar bagaimana bisa membagi kekayaan itu sama-sama dengan orang Islamnya. Ya memang kalau Indomaret, Alfamart itu semuanya barang yang diisi satu perusahaan Unilever macam. Nah, kul innal fadla, kul katakan wakanya Muhammad, innal fadla sungguh keistimewaan keutamaan iku biyadillah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yu'ti maringi Gusti Allah ing keistimewaan man ing sinten mawon yasha kang mikarep sinten Gusti Allah. Famin aina lakum annahu la yutahadun mislama utum. Wallahu utawi Gusti Allah iku wasi'un dat kang moho. Ya, moho kaya maksudnya di sini itu moho luas, moho jembar. Ai kasirul fadli. Nah, artinya ini ayat-ayatnya pangerem. Jadi kita nih jangan sampai dengan reka daya dan tipu daya dari berbagai sisi, ekonominya jelas kalah umat Islam itu. Kekuatan politiknya juga jelas kalah, karena politiknya ini juga selalu membela siapa yang bayar, kan itu. Tetapi ingat, tetap kalau kita kokoh, kuku, kekeh, tidak terbuai, tidak tergoda, istiqomah, ya, ajeg, konsisten, ya, tidak mancla-mencle, ya. Insya Allah kekuasaan dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berpihak kepada orang-orang yang beriman. Alim, jadi tidak seberapanya, ya seperti contohnya tadi, orang yang beriman ini dengan sholat 2 rakaat saja di waktu fajar itu khairun minad dunya wa ma fi, itu lebih istimewa dari dunia dengan segala isinya. Karena apa? Dunia dan segala isinya kan milik Gusti Allah. Kita ini hanya sebatas menikmati barang sejengkal. Jarak kenikmatan kita ini hanya 1 jengkal. Jarak kenikmatan ini, jarak kepuasan dunia ini hanya 1 jengkal. Makanya orang yang beriman ini diberi anugerah harta, yo dijalankan untuk berjuang, untuk kebaikan, ya diuji tidak terlalu banyak hartanya, ya juga tidak terlalu ngeresulo, ya itu tidak ya yang wajar-wajar sajalah. Nah itu wallahu ta'ala wasti Allah iku wasi'un dat kang moho jembar alimun tur kang moho pirso. Kepada siapa? Biman huwa ahluhu yahtasu bi rahmatihi mayyasha wallahu dzul fadlil adim. Yahtasu ngususaken sinten Gusti Allah bi rahmatihi kalawan rahmatipun Gusti Allah ing man ing tiyang yasha kang ngersakaken sampun Gusti Allah. Wallahu ta Gusti Allah iku dzul fadlil adim. Nah ini pangarem-ngarem ini. Jadi semacam penenang ayat ini bagi orang-orang yang beriman, yang beristiqomah imannya, yang betul-betul menjaga merawat imannya. Gusti Allah memberikan jaminan yahtasu bi rahmatihi mayyasha wallahu dzul fadlil adim. Ngoten Pak nggih. Nah, monggo Pak. Nah, ada yang mau komentar? Nggih, disebut Pak.
Nggih. 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 Ya. Jadi ada dua catatan kita, Pak. Pertama, ya, kita ini oleh Gusti Allah itu semacam disayang. Betul-betul disayang. Menjadi orang Islam itu karena apa? Karena di orang tidak Islam tetap akan merusak dan memurtadkan orang Islam itu gigih, sangat gigih. Jadi gigihnya orang non Muslim untuk memurtadkan orang Islam kembali itu luar biasa. Itu jadi catatan kita itu. Nah, jadi ya sampai sekarang berbagai cara. Nah, nanti besok saya tunjukkan lagi buku cara-cara bagaimana orang Islam ini dirusak mindsetnya dengan pertama gerakan orientalis, itu gerakan pemikiran yang merubah cara pandang kekokohan umat Islam. Akibatnya, nah dengan tipu daya, reka daya itu mempengaruhi juga cara pandang umat Islam. Akhirnya muncullah kelompok-kelompok dalam umat Islam yang aneh. Karena apa? Karena tidak sejalan, imannya tidak sejalan dengan harapan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidah. Sebetulnya kalau wa ana rabbukum fattakun, Gusti Allah sajalah yang menjadi pegangan kita yang benar, maka keterpecahan dalam umat Islam itu tidak. Itu surat Al-Mu'minun tuh. Nah, tetapi itu tadi karena terpengaruh oleh cara pandang, cara berpikir, makanya ya ini muncullah berikutnya itu gelombang namanya Ghazwatul Fikri, berperang di dalam pemikiran. Nah, maunya adanya perguruan tinggi keagamaan umat Islam itu sebetulnya idealismenya dalam rangka membentuk sebuah komunitas yang secara intelektual itu mampu maunya, tetapi kadang-kadang karena laisal pulus urusan mulus ya, bil puluhnya kan, yaitu laisal fulus bahwa manfus, yaitu repotnya kan di situ. Nah, itu satu, Pak. Nah, itu jadi Gusti Allah jelentrehne kados ngeten niki kita harus bersyukur karena kita ini sudah diberi bocoran. Hati-hati loh, kamu jarang jadi orang Islam itu tantanganmu berat, ancamanmu berat, kekokohan agamamu juga berat karena umat selain non muslim itu juga selalu menggerogoti. Banyak Bu tuh orang gerakan orientalis itu yang sampai sekarang ini bagaimana bisa, contohnya Isra Mi'raj itu. Isra Mi'raj itu ada buku untuk menyaingi cerita Isra Mi'raj dianggap palsu itu namanya La Commedia. Nah, itu orientalis dari Italia menulis buku namanya La Commedia. Nah, itu contohnya seperti itu. Tetapi yaitu tadi, kita kalau yakin betul sesusah apapun, sesulit apapun, Gusti Allah selalu berpihak kepada orang yang benar. Itu satu. Nah, yang kedua, ya kenapa dalam umat Islam juga sangat rentan terhadap kelompok dan golongan. Jadi emosi keagamaan seseorang itu juga dipengaruhi oleh cara pandang dan cara gaul. Nah, disinilah gaul kita harus betul-betul bisa seperti apa yang disinyalemenkan dalam wong kang soleh kumpul. Jadi cara bergaul ini Pak yang merusak tatanan.
doktrin-doktrin keagamaan dengan cara-cara pendekatan metode tertentu membuat otak dicuci. Nah, itu kan banyak. Nah, itu ngoten Pak. Oleh karena itu monggo ya kita ini di sini berupaya tidak sampai terjebak kepada paham-paham yang membuat kita ini tidak benar. Itu Pak. Jadi problematiknya di situ, tantangannya, dan ini merupakan merupakan semacam warning ya kepada ahli-ahli agama ketika mengajarkan tuntunan Gusti Allah dan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad itu jangan sampai justru menjauhkan pemahaman kita kepada cara beragama yang benar. Nah, buku ini, saya katakan itu menjelaskan kenapa terjadi ada orang-orang seperti Ibnu Muljam yang membunuh Sayyidina Ali. Akhirnya muncul namanya paham Khawarij. Mengapa muncul akidah yang namanya Mu'tazilah? Kemudian kita berupaya dalam koridor Ahlus Sunnah. Nah, Ahlus Sunnah sendiri itu macam-macam sekarang ini. Ada Ahlus Sunnah ala Salafi, ada Ahlus Sunnah ala NU, ada Ahlus Sunnah ala apa. Nah, itu sudah terkontaminasi juga istilah Ahlus Sunnah yang dijamin oleh Rasulullah itu ma'ana alai yauma wa ashabi itu. Nah, disinilah Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa nuntut ilmu itu tidak boleh leren. Nah, kan itu minal mahdi ilal lahdi, supaya kita bisa mengupgrade, supaya kita bisa merepres kembali. Oh, kalau begitu aku tuh keliru. Ketika kita sadar bahwa itu keliru, ya kita akui, nyuwun Gusti, berarti selama ini kula niki tasih dereng leres, diakoni. Jangan justru ketika mendapatkan pembelajaran yang benar dianggap ora cocok. Kan ini yang problem di kita ini. Kita gak mau mengupgrade. Makanya agama ini berupaya untuk hari ini lebih baik dari kemarin. Jangan sampai podo mawon dianggap orang rugi. Kalau besok harus lebih baik dari hari ini. Podo mawon rugi. Kalau hari ini lebih jelek dari kemarin, namanya celaka. Kan itu ngoten Pak nggih. Al-Fatihah. Auzubillahi. Ya kana abdu ya kana nasta'in shiratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd ahlana wa auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'al hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati waqdi hajatina waqtini su'alana fa innaka ta'lamu ma fi nafsi fid dini wad dunya wal akhirati innaka rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi sekurang dan selebihnya pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah